Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Oleh karenanya, maka kita pada kesempatan kali ini, setelah bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ingin mengkaji bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sehingga karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, manakala kita di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quranul Karim, maka di sana ada keutamaan-keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita. Keutamaan yang pertama adalah memperoleh ketenangan dan dinaungi oleh malaikat. Keutamaan tersebut sebagaimana disabdakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa dzakarahumullah fayammun indahu." Rawahu Muslim. Artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun atas mereka sakinah atau ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang pertama dengan kita memperbanyak tadarus dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah akan tanamkan rasa ketenangan dalam hati kita. Seraya Allah perintahkan malaikat untuk menaungi kita dalam melaksanakan aktivitas selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ketenangan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua adalah pahala satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Hal ini Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam salah satu hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah SAW, man qarafa harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Berapa huruf yang kita baca di dalam tadarus Al-Quran di bulan Ramadan dikalikan 10, sudah banyak sekali
pahala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita akan menjadi bekal kehidupan kita kelak nanti di akhirat nanti. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga adalah diharamkan dari sifat dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la hasada illa fisnatain rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan dengki itu melainkan terhadap dua macam orang, yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah dalam hal Al-Quran, lalu ia berdiri dengan Al-Quran itu membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya di waktu malam dan waktu siang. Juga seorang yang dikaruniai oleh Allah akan harta, lalu ia menafkahnya di waktu malam dan siang untuk kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa dengki adalah sifat yang melekat pada diri manusia. Dengan kita membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan, maka sifat dengki itu akan terkikis pelan-pelan, dan lama-lama sifat dengki itu akan sirna dari sifat kita. Oleh karenanya, maka tidak ada cara lain untuk menghilangkan rasa dengki pada diri kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, sifat yang sangat melekat pada diri manusia akan Allah singkirkan dari sifat kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah olehmu semua akan Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang yang mempunyainya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepeninggal kita dari alam dunia ini, maka di alam kubur pun kita tidak memiliki teman yang mendampingi. Maka Al-Quran yang kita baca setiap saat, Al-Quran yang kita baca khususnya di bulan Ramadan akan mendampingi kita. Dan juga Al-Quran akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita di dalam kubur kita. Oleh karenanya, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca akan dapat memberikan pertolongan dan syafaat pada saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, wa an Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ti yaumal qiyamah bil Qur'an wa ahli alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumul surah Al-Baqarah wa Ali Imran tahajjani an sahibihima. Rawahu Muslim.
Artinya, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu di dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua surat ini menjadi hujjah untuk keselamatan orang yang mempunyainya, yakni membaca, memikirkan, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah nyata bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita Al-Quran yang kita baca akan memberikan pertolongan dan akan menemani kita kelak di alam akhirat. Yang terakhir, yang kelima, keutamaan Al-Quranul Karim yang kita baca khususnya di bulan Ramadan akan kita menjadi orang dan hamba yang ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man qara al-Quran wastaghru wa hafidhahu adkhalahu Allahul jannah wa syafahu fi asrati min ahli baiti kullihim qad wajabat lahumun nar. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 5 keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan ini akan memberikan syafaat buat kita, akan mengantarkan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, akan menghilangkan rasa dengki yang ada pada diri kita sebagai manusia yang diliputi dengan rasa dengki itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.